Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Asmilah dengan NIM 125230010 dari mata kuliah Hukum Agraria dan Geospasial. Tugas pertemuan kelima, rangkuman perjuangan Land Reform, masyarakat perkebunan, partisipasi politik, klaim, dan konflik agraria di Jember. Bab 1. Mengapa Land Reform? Reforma agraria dipandang sebagai kebutuhan mendesak pasca kolonial untuk membongkar ketimpangan penguasaan tanah warisan Belanda. Land reform tidak hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut keadilan sosial, legitimasi negara, dan arah pembangunan nasional. Kasus konflik agraria terus muncul baik pada masa kolonial, masa kemerdekaan, maupun masa kini. Contoh, Mesuci 2011, Ogan Ilir 2012, Mandiku Jember 2013. Tanah menjadi pusat pertarungan antara negara, pemilik modal, dan masyarakat kecil. Contoh, land grabbing. Dipakai untuk menjelaskan perampasan tanah oleh negara atau korporasi dengan dalih pembangunan. Bab 2. Perkebunan Jember dan transformasi agraria. Jember dikenal sebagai kota perkebunan sejak abad ke-19 karena kesuburannya, terutama untuk tembakau besuki nangkoos. Perusahaan Belanda membuka ribuan hektar kebun, menjadikan Jember bagian dari pasar global. Struktur agraria Jember mencerminkan ketimpangan tanah luas di tangan perusahaan, sementara masyarakat lokal hanya menjadi buruh kebun. Transformasi ini membentuk pola sosial baru. Petani tradisional kehilangan akses tanah, berubah menjadi buruh murah dengan ketergantungan penuh pada perkebunan. Bab 3. Masa kedudukan Jepang. Muncul struktur kolonial. Penduduk Jepang tahun 1942 sampai 1945 membuat banyak tuan kebun Belanda lari meninggalkan perkebunan. Struktur kolonial agraria hancur, membuka peluang bagi petani dan buruh untuk memulai menggarap lahan yang ditinggalkan. Namun Jepang tetap mengeksploitasi tanah untuk kebutuhan perang, tanaman pangan, dan bahan baku industri Jepang. Kondisi ini menumbuhkan kepercayaan diri baru bagi masyarakat bahwa mereka bisa mengelola tanah tanpa tuan kebun asing. Bab 4. Prakarsa menata ulang struktur agraria pasca kemerdekaan. Setelah tahun 1945, ada 3 prakarsa utama dalam menata ulang tanah perkebunan. 1. Masyarakat perkebunan menduduki lahan kosong atau terbengkalai, menanam untuk kebutuhan sendiri. 2. Organisasi rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Serikat Islam, dan lainnya menyerukan aspirasi politik ekonomi buruh tani. 3. Pemerintah mencoba mengatur ulang melalui kebijakan awal seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang tanah perdikan. Bab 5. Nasionalisasi militer dan UUPA 1960. Tahun 1967 sampai 1958, pemerintah menasionalisasi perusahaan perkebunan Belanda sebagai respon politik terhadap isu Irian Barat. Masyarakat perkebunan ikut aksi demonstrasi mendukung nasionalisasi terhadap tanah akan jatuh ke tangan rakyat. Namun, kenyataannya, militer mengambil peran dominan dalam mengelola perkebunan, sehingga rakyat tetap tidak mendapat akses. Tahun 1960, lahirlah UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, yang secara ideologis dianggap sebagai roh Land Reform. UUPA memberi legitimasi hukum bagi reforma agraria, tetapi pelaksanaannya di Jember sering tersendat, keterlambatan birokrasi, manipulasi data, hingga perlawanan dari pemilik modal. Bab 6. Land Reform, aksi sepihak dan kekerasan.
Lamanya implementasi UU PA membuat organisasi tani, terutama yang berafiliasi dengan PKI atau BTI, melakukan aksi sepihak, menduduki, membagi, dan mengolah tanah secara langsung. Aksi ini menimbulkan pergeseran makna land reform dari kebijakan negara menjadi gerakan rakyat. Konflik pecah di berbagai wilayah Jember dengan kekerasan. Sebagai akibatnya, bentrokan antara petani dengan perusahaan, perusahaan dengan aparat, bahkan antar kelompok petani. Pada awalnya, masyarakat optimis, namun ketegangan politik nasional PKI dengan militer Islam memperkeruh situasi. 7. Orde Baru. Penghapusan agenda land reform. Tragedi 1965 sampai 1966 menjadi titik balik agenda land reform dikubur. Dianggap sebagai produk komunis, rezim Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 menggantikan narasi reforma agraria dengan revolusi hijau, fokus pada peningkatan produksi pangan dengan teknologi modern tanpa menyentuh ketimpangan tanah. Aparat militer melakukan represi, mengusir masyarakat dari lahan perkebunan yang sempat mereka kuasai. Negara memberi konsesi hak guna usaha atau HGU besar-besaran kepada perusahaan negara atau swasta. Akibatnya, petani kembali kehilangan akses tanah, menjadi buruh murah, dan konflik agraria di Jember terus berulang hingga dekade 1970-an. Bab 8. Kesimpulan. 1. Jember sebagai miniatur persoalan agraria Indonesia, subur, strategis, tetapi penuh ketimpangan. 2. Land reform bukan sekedar ekonomi, melainkan pertarungan politik dan ideologi antara petani, elit politik, negara, dan pemodal. 3. Partisipasi masyarakat perkebunan sangat aktif, okupasi lahan, organisasi tani, demonstrasi, tetapi sering dibatasi atau direpresi negara. 4. Klaim atas tanah diwarnai konflik berkepanjangan antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan negara, bahkan antar kelompok rakyat sendiri. 5. Orde Baru penghapus agenda reforma agraria mengganti dengan pembangunan berbasis modal asing, sehingga ketimpangan tanah tetap menjadi akar konflik hingga kini. Sumber bacaan dari perjuangan reform masyarakat perkebunan, partisipasi politik, klaim, dan konflik agraria di Jember, Yogyakarta oleh Aprianto TC 2016.